Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang nabi yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia dari kebodohan, dari kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Seorang nabi juga yang tentunya kita harapkan semoga kita kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana harta benda itu tidak bermanfaat apa-apa kecuali amalan seseorang. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada pelajaran pertama dari kitab Syarhu Ad-Durus Al-Muhimmah li Ammatil Ummah, yang mana kitab tersebut aslinya ditulis buah karya dari Syekhuna Al-Imam Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, kemudian disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Ustadz Ad-Duktur Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badal hafizahullahu ta'ala. Tafadhal Nufal, dibaca. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ad-darsul awal, suratul Fatihati wa qisarus suwar. Qala Syekh rahimahullah, ad-darsul awal, suratul Fatihati wa qisarus suwar. Suratul Fatihati wa ma amkana min qisarus suwari min surati az-zilzalati ila suratin nas, talqinan wa tasrihan lil qiraati wa tahfizan wa syarhan lima yajibu fahmu. Asy-syarhu hadza huwa darsul awal min ad-durusil muhimmati li'amatil ummati, wa huwa fi ta'limihim suratal Fatihati wa qisarus suwar. Tayyib, syukran. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala memulai risalah tersebut dengan pelajaran pertama berkaitan dengan surat Fatihah dan surat-surat pendek. Syekh rahimahullah mengatakan suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah, bukan surat Fatihah. Jadi sebagian kita itu kalau surat Al-Fatihah itu Fatihah. Biasanya masyarakat Jawa, orang Jawa. Karena orang Jawa itu H jadi K, Fatihah. Solihah jadi solekah. Itu seperti itu orang Jawa. Maka kalau nanti antum misalnya suatu saat antum diamanahi misalnya ngajar TPA, khususnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sepuh lanjut usia, kalau antum mentashih beliau Al-Fatihah,
Fatihah Ustaz, Fatihah, nah, biarin aja, karena seperti itu sulit untuk dirubah. Sesuatu yang sudah turun menurun itu sulit. Maka Syekh rahimahullah nanti mengajarkan bagaimana cara menghafal surat, menghafal Al-Quran, biar seseorang itu kesalahannya tidak turun-temurun. Apalagi lidah-lidah orang lama ya, itu lidah-lidah yang sudah kaku, sulit untuk diperbaiki. Kalau untuk orang misalnya usia masih 20 tahun, 30, 40 itu masih memungkinkan untuk dirubah. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Selama manusia itu belum menginjak usia 40 tahun, kebiasaan-kebiasaannya itu bisa dirubah. Berbeda ketika seseorang itu sudah menginjak usia 40 tahun, itu kebiasaannya sulit untuk dirubah. Bukan tidak bisa, tapi sulit. Itu salah satu tafsir bahwa tentang usia seseorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala usia 40 tahun. Hatta al-ba'ina sanah, apa namanya? Dalam surat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, ayat sebelumnya. Nah, itu di situ disebutkan bahwasanya ada al-ba'ina sanah, 40 tahun. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu sudah menginjak usia 40 tahun, kebiasaan-kebiasaan itu sulit dirubah. Jadi kalau antum ingin berubah menjadi orang baik sebelum antum menginjak 40 tahun. Kalau antum sudah menginjak usia 40 tahun, kebiasaan-kebiasaan itu sulit. Maka kalau misalnya antum mendapati orang tua antum tuh sebelum 40 tahun, memiliki kebiasaan yang buruk, segera diingatkan. Itu insya Allah masih bisa dirubah. Kalau sudah 40 tuh sedikit sulit. Dan biasanya orang kalau sudah 40 tahun itu sudah mulai menginjak usia matang. Dan ini terbukti, biasanya orang sudah mulai 40 tahun itu sudah mulai dekat dengan agama. Karena dia sudah meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih. Rambutnya sudah mulai putih sedikit-sedikit. Maka kalau orang 40 tahun itu ada progres positif kebaikan, itu menunjukkan insya Allah Allah menginginkan kebaikan. Tapi kalau orang sudah usia 40 tahun tapi tidak kunjung juga ada perubahan pada dirinya, 40 tahun semakin jadi, semakin menyala abanggu misalnya, maksiatnya semakin kencang, atau amal-amal yang sia-sia semakin kencang, maka hati-hati, bisa jadi akhir hayat kita ini menjadi su'ul khotimah. Maka biasanya kalau orang udah 40 tahun tuh usia sudah mulai matang, pemikiran sudah mulai matang. Berbeda kalau orang misalnya masih di bawah 40 tahun. Orang kalau di bawah 40 tahun tuh blunder masih banyak, kesalahan masih banyak, suka ngaco, suka ngarang, suka seenaknya sendiri. Ya itu seperti itu. Maka dan ini faedahnya adalah itu. Yang kedua, ketika antum tahu bahwasanya usia 40 tahun itu usia mulai sulit untuk dirubah, antum jangan malah senang, saya belum 40, nanti aja, nikmati dulu. Nah, antum kalau bisa merubahnya sekarang, ya sekarang, daripada antum nanti merubah hal banyak. Kalau antum merubahnya mulai sekarang kan paling sedikit demi sedikit, 1%, 2%, sama kayak ngecas itu. 1%, 2%, lama-lama nanti akan 3-40 itu sudah mulai antum bisa berubah menjadi hal yang pribadi lebih positif. Tapi kalau antum malah usia saya masih lama, nanti semakin lama sesuatu yang semakin mengakar pada diri kita itu akan semakin sulit untuk dirubah, akan semakin sulit untuk ya kita rubah, kita sesali dan lain sebagainya. Maka mumpung sebelum 40 tahun ya antum berusaha punya progres positif.
Syekh rahimahullah taala di sini yang dimaksud dengan wa ma amkana min qisar suwal, dan surat-surat apa saja yang termasuk surat-surat pendek, min suratil zilzalati ila suratin nas, yaitu dari surat al-zalzalah atau bisa juga dibaca zilzalah. Jadi zalzalah ini bisa dibaca dua, zalzalah atau zilzalah. Ila suratin nas, dari surat al-zalzalah sampai suratun nas, talqinan secara talqin, wa tashihan lil qiraah, dan ditashih dibenarkan, wa tahfidhan kemudian dihafal, wa syarhan lima yajibu fahmuhu, kemudian baru penjelasan atau syarah sesuatu hal yang perlu diketahui oleh setiap manusia. Nah, di sini Syekh rahimahullah, kenapa beliau menganjurkan seseorang untuk mempelajari surat-surat pendek? Karena beliau rahimahullah berpendapat ketika seseorang itu dia bisa menghafal, memahami surat-surat pendek, yaitu dari surat al-zalzalah sampai surat an-nas, wa anna hadzal qadr kafilil awam, ini cukup, kadar ini cukup untuk bekal bagi seorang awam. Orang awam cukup untuk liyuaddu biha salatahum, untuk melaksanakan salat mereka. Jadi orang awam kalau salat cukup, walaupun terikul tiap hari, subuh an-nas, rakaat pertama an-nas, rakaat kedua al-falaq, kemudian nanti maghrib rakaat pertama al-ikhlas, rakaat kedua az-zalzalah, ini sudah dianggap cukup. Baik ketika seseorang itu melaksanakan fardhaha wa naflaha, salat fardunya, salat wajibnya, wa naflaha atau salat sunnahnya, fima fi dzalika qiyamul lail. Begitu juga kalau seandainya seseorang itu hendak melaksanakan salat qiyamul lail, salat malam, salat lail atau qiyamul lail. Saya ingin tanya kepada antum, apa bedanya qiyamul lail dengan tahajud? Apa bedanya qiyamul lail dengan tahajud? Tahajud dilaksanakan setelah tidur. Sedangkan qiyamul lail setelah sholat sunnah atau sholat isya. Ya bisa. Sebenarnya tahajud dengan qiyamul lail itu maknanya sama, intinya sama. Nah, pertanyaannya yang jadi permasalahan adalah bolehkah seseorang dia sholat malam tanpa didahului tidur terlebih dahulu? Ini kan sering menjadi permasalahan. Kamu nggak boleh sholat malam, sholat tahajud. Kenapa? Kamu belum tidur dulu. Ternyata ketika tidur kebablasan, nggak jadi sholat malam. Nah, boleh para ulama membolehkan seseorang untuk melaksanakan sholat malam, qiyamul lail atau sholat tahajud tanpa didahului tidur terlebih dahulu. Itu diperbolehkan. Namun yang lebih utama adalah seseorang tidur terlebih dahulu, kemudian bangun dan melaksanakan sholat malam. Dan ini yang sering disebut dengan tahajud. Tahajud itu adalah bangun di tengah malam. Artinya kan sebelumnya adalah tidur dulu baru sholat. Sedangkan qiyamul lail itu secara umum, lebih umum. Hatta law karrara suratal wahidata muqtasiran 'alaiha fi qiyamihi minal lail. Sampai kalau seandainya seseorang itu mengulangi satu surat, as-suratal wahidah. Jadi salat, misalnya salat tahajud itu 11 rakaat. Salat tahajud 11 rakaat atau 13 rakaat.
dia hanya membaca misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di setiap rakaatnya muktasiran itu merasa cukup, dicukupkan cuma satu surat tadi dari rakaat pertama sampai rakaat ke-11. Fi qiyamihi minal lail, ketika dia melaksanakan salat malam, maka ini diperbolehkan. Dalilnya silakan baca hafal. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5014. Hadis tersebut diriwayatkan dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Qala, ia berkata, inna rajulan qama fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada salah seorang pemuda yang dia sholat malam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Fadzakara dzalika lahu, maka ada salah seorang sahabat yang menceritakan atau menyampaikan fi zamanin Nabi yaqra'u minas saharah. Nah, ketika dia ada salah seorang pemuda di zaman Nabi Muhammad SAW, dia bangun malam, dia sholat malam, melaksanakan sholat tahajud. Namun ternyata ketika sholat tahajud tersebut dia hanya membaca dari sejak sepertiga malam terakhir sampai datang waktu subuh, dia hanya membaca qul huwallahu ahad, la yazidu 'alaiha, dan tidak lebih dari itu. Qul huwallahu ahad. Artinya orang tersebut itu dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir ya qul huwallahu ahad. Kemudian ada salah seorang rajulun Nabi, ada salah seorang sahabat yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Fadzakara dzalika lahu. Kemudian sahabat tadi menceritakan bahwasanya, ya Rasulullah, semalam saya dapati ada salah seorang di antara sahabatmu, dia sholat malam. Tapi ternyata ketika dia sholat malam, yang dia baca cuman satu surat saja. Apa itu? Surat Qul huwallahu ahad al-Ikhlas, dari rakaat pertama sampai terakhir. Wa ka'anna ar-rajulu yataqalaha. Nah, kenapa ada sahabat yang laporan kepada Rasulullah SAW? Seakan-akan sahabat ini menganggap remeh atau merendahkan, kasarannya begitu. Tapi tentunya tidak layak ketika kita terjemahkan ada sahabat yang merendahkan sahabat yang lain. Jadi menganggap ini sesuatu hal yang kurang. Masa sholat tahajud kok cuman baca qul huwallahu ahad gitu. Jadi sahabat ini bukan bermaksud merendahkan sahabat yang lain, tapi kayak sanksi gitu. Kok aneh ya? Masa sholat tahajud mau sekalian yang baca yang panjang sekalian, surat yang lain, apa jangan-jangan yang dia hafal cuman itu gitu loh. Ya, walaupun seseorang ketika membaca surat, ketika menjadi imam sholat, itu biasanya bukan berarti yang dia hafal itu. Cuma biasanya imam itu memiliki ayat-ayat favorit. Ayat-ayat favorit, ya ayatnya itu terus. Bukan berarti dia cuma hafalnya itu, enggak.
Tapi dia senang aja. Dulu saya punya kawan itu kalau baca surat Asy-Syu'ara. Syu'ara terus santri angkatan kemarin itu surat Al-Anfal yang viral itu, yang video Al-Anfal bukan Maryam, surat Maryam yang viral itu, yang anak-anak Afrika itu baca bareng-bareng. Nah akhirnya kan kalau ngimami itu sering baca itu Maryam ayat 30 atau 33, antara itu 30-an sampai 36 kalau enggak salah. Nah itu akhirnya kalau ngimami suka seringnya itu, dan waktu itu pas ngimami direkam. Jadi Ramadan kemarin itu imamnya itu direkam dan diupload di YouTube. Masya Allah, ternyata jadi trending, banyak yang nonton, ada sekitar terakhir saya cek itu 70.000 yang nonton di YouTube. Masya Allah, santai Al-Fatah. Jadi bukan berarti dia cuman hafal itu, enggak. Biasanya orang itu ketika ngimami punya ayat-ayat favorit, ya sukanya itu, favoritnya itu. Nah kemudian maka Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku di tangannya, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas tersebut itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Apakah maksudnya di sini sama surat Al-Ikhlas itu seperti sepertiga Al-Qur'an? Artinya kalau antum baca Qul huwallahu ahad 3 kali, antum seperti khatam. Jadi ada kisah ketika ditanya, ini kisahnya itu pas nikahan gitu, tanya mau ngasih mahar apa buat anak saya gitu. Ini laki-lakinya pede, maharnya adalah 30 juz Al-Quran. Dia ngomongnya khatam 30 juz. Bapaknya senang, wah ini menantu saya ini bukan kaleng-kaleng ini, maharnya saja 30 juz. Ya, walaupun di sini kalau antum menjadikan Al-Quran sebagai mahar bacaan yang menjadi titik fokus pembahasan masalah fikih, itu bukan boleh atau tidak boleh. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak boleh, enggak. Karena secara bacaannya Al-Quran itu tidak memberi manfaat. Dalam artian tidak beri manfaat itu sesuatu hal yang bisa dirasakan. Ini diambil dari kesimpulan hadis iltamis walau kana khataman min hadid. Carilah cincin dari besi. Itu buat mahar. Karena apa? Karena walaupun cincin dari besi itu bisa digadaikan, bisa dijual, bisa laku. Karena tujuan mahar itu adalah sesuatu yang memiliki nilai yang bisa dirasakan. Sedangkan bacaan Al-Quran itu bukan bernilai bacaan Al-Quran itu tidak memiliki nilai yang bisa dirasakan, tapi pahala. Maka kalau orang ditanya boleh nggak menjadikan Al-Quran itu sebagai mahar, tidak boleh, karena dia tidak memiliki nilai yang bisa dirasakan. Karena nilainya bacaan Al-Quran adalah pahala. Namun ketika ada pembahasan seperti itu, yang dimaksud di sini apa? Ihda'us thawab atau yang lain. Kalau ihda'us thawab, maka Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan nyampe. Maka ketika yang dijadikan mahar bacaan Al-Quran maksudnya adalah memberi pahala, ihda'us thawab, mengirim pahala kepada calon istrinya. Artinya menjadikan pahala bacaan Al-Qurannya untuk istrinya, bukan untuk dia. Maka Imam Ahmad mengatakan nyampe, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Dalilnya Imam Syafi'i adalah walaysa lil insani illa ma
sa'ah, dan seseorang itu tidak akan menanggung atau mendapatkan pahala kecuali atas amal usahanya. Maka orang yang ngirim Al-Fatihah dan lain sebagainya, menurut Imam Syafi'i nggak nyampe. Karena apa? Yang melakukannya bukan mayit tadi, bukan dia, tapi orang lain. Maka tidak nyampe. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan nyampe. Dalilnya adalah Rasulullah SAW suatu ketika ada salah seorang sahabiat yang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku dulu itu pengen sekali berhaji, maka hajilah untuk istri, untuk orang tuamu. Maka akhirnya sahabiat tadi haji untuk orang tuanya, dan itu pahalanya nyampe. Nah, kita kembali, apakah yang dimaksud sama seperti sepertiga Al-Quran itu adalah tadi kayak misalnya ketika dia terus kemudian dijadikan mahar, baca kulhu 3 kali selesai khatam 30 juz? Enggak. Maksudnya seperti sepertiga Al-Quran, karena Al-Quran itu pembahasannya tidak jauh-jauh berkaitan tentang tauhid. Dan Al-Ikhlas ini adalah suratut tauhid. Jadi Al-Ikhlas itu surat tauhid. Kan sudah seperti sepertiga Al-Quran. Bahkan ada juga yang mengatakan surat Al-Ikhlas bukan, mohon maaf. Bahkan ada yang ini yang surat Al-Kafirun. Al-Kafirun, nama lain surat Al-Kafirun itu sebagian ulama mengatakan surat Al-Ikhlas. Nah, di sini ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan, ada salah seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah laporan. Dan ini hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, perlu kita ketahui, hadis itu ada 3 macam. Hadis itu ada 3 macam. Hadis macam yang pertama, hadis tersebut berupa ucapan, qaulan, ucapan Nabi. Rasulullah SAW pernah bersabda demikian, maka itu masuk hadis. Atau yang kedua, hadis tersebut itu berupa perbuatan. Rasulullah SAW misalnya sholat malam berapa rakaat? 11, 13. Itu perbuatan Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan kalau kamu sholat malam atau sholat tahajud 11 atau 13, tidak. Sejauh yang saya ketahui tidak ada. Yang ada Rasulullah SAW mengatakan sholatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak pernah mengatakan 11 dan 13. Makanya NU dan Muhammadiyah ribut. NU dan Muhammadiyah ribut. Karena tidak ada yang pasti gitu. Rasulullah SAW mengatakan 2 rakaat, 2 rakaat. Begitu juga di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan salat malam itu arba'u rakaat, 4 rakaat. Maka ya lagi NU dan Muhammadiyah ribut. Karena Rasulullah tidak pernah mengatakan rakaatnya berapa, enggak. Intinya yaitu 2 atau 4. Tapi yang sering dilakukan Rasulullah SAW adalah 2-2. Nah, ini adalah perbuatan, tadi ucapan, kemudian perbuatan. Jenis hadis yang ketiga adalah takrir. Apa itu takrir? Takrir itu apa? Takrir itu penetapan atau persetujuan. Nah, hadis ini masuk kategori ketiga. Rasulullah SAW tidak mengatakan, Rasulullah SAW itu tidak melakukan. Rasulullah SAW mengatakan ya apa-apa. Kalau Rasulullah SAW tidak mengatakan, yaudah kamu baca aja qul huwallahu ahad. Ya. Atau Rasulullah SAW ketika sholat malam bacanya qul huwallahu ahad saja, enggak. Maka ini masuk takrir. Silahkan dilanjutkan Novel. Wa mimma yastaqisu bihi ikhtiyari
kabirat sinni washtadda qalbi wa ghalata lisani qala faqra salasan min dawati hamim faqala mislu maqalata faqala rajul ya Rasulullah akridni suratan jami'ah fa aqra'tu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza zulzilatil ard hatta faragha minha faqala ar-rajul walladhi ba'athaka bil haqq la azidu 'alaiha abadan thumma adbara ar-rajul faqala an-nabi aflih ar-waydil marratayn. Dan di antara sebab bahwasannya Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala memilih untuk memulai menganggap bahwasannya surat-surat pendek yang dikatakan sebagai surat-surat pendek itu dimulai dari surat Al-Zalzalah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Nasai dalam sunannya, Sunan Kubra, dari hadis Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma. Qala, ia berkata, atalajulun, ada salah seorang pemuda mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda tadi mengatakan, Aqri'ni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bacakanlah untukku atau perintahkanlah untukku bacaan yang bisa aku amalkan, bisa aku baca untuk sholat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Iqra' salasan min dawati alif lam ra. Bacalah 3 surat yang dimulai dengan alif lam ra. Ini surat apa aja alif lam ra? Surat apa aja? Nah, surat apa? Alif lam ra. Nah, habis ini buat PR antum ini. Cari. Faqala kabirat sinni. Maka pemuda tadi mengatakan, ya Rasulullah, usiaku sudah lanjut. Nah, padahal yang datang itu pemuda. Dalam bahasa Arab, rajul itu masuk ya seorang pemuda. Pemuda itu ya, jadi ada tingkatannya. Ada fata itu remaja. Setelah fata itu syabab. Yang dikatakan syabab itu kan sampai usia sekitar 30-an. Rajul atasnya syabab, jadi ya mungkin sudah 40. Nah 40 ya mungkin kabir rasini, ya Rasulullah usiaku sudah banyak, saya sudah lanjut usia. Taruhlah dia 40 tahun ya belum tua. Tapi bisa masuk akal kalau zaman sekarang, apalagi orang Arab ya. Orang Arab itu kalau sholat, banyak di antara mereka itu kalau sholat pakai kursi. Padahal tampangnya atau wajahnya itu masih kelihatan muda. Kok bisa seperti itu? Karena Arab Saudi adalah negara terbesar pengidap penyakit diabetes. Karena mereka kalau misalnya konsumsinya itu jarang minum air putih. Atau misalnya habis makan nasi, kalau sini kan nasi nasi kebuli, sana biryani, bukhari, mandi dan lain sebagainya. Minumnya minuman bersoda. Ya lama-lama membuat tubuh seseorang itu tidak sehat. Jadi antum sering minum minuman soda itu tidak sehat. Jangan sering-sering, ya sesekali, seminggu sekali itu maksimal. Jangan sering-sering, karena apa? Bisa jadi membuat seseorang itu akhirnya dia tua sebelum usianya. Nah, orang Arab zaman sekarang banyak seperti itu, kalau sholat pakai kursi. Jadi ketika berdiri, dia nggak berdiri, dia duduk sholatnya, karena sudah tidak kuat berdiri. Ya itu bisa membuat obesitas, kemudian bisa ya macam-macam. Nah ini artinya orang tersebut tuh pemuda, ya 40-an lah harusnya kuat gitu loh. Wastadda qalbi ya Rasulullah SAW. Kalau seandainya baca alif lam ra, 3 alif lam ra, saya nggak kuat, nggak tahan.
saya nggak sabaran gitu loh. Wa ghalladha lisani, dan bisa saja capek aku bacanya. Alif Lam Ra itu panjang, surat-suratnya panjang. Maka Rasulullah SAW mengatakan faqra salasan min dawata hamim. Kalau begitu bacalah 3 surat yang dimulai dengan ha mim. Maka Rasulullah SAW, maka pemuda tadi mengatakan faqala misla ma qalatahu. Dia beralasan, ya Rasulullah, saya itu sudah nggak muda lagi gitu. Saya nggak kuat, nggak sabaran, saya nggak bisa, mungkin dia ghalladha lisani, mungkin dia nggak hafal atau nggak kuat. Karena menghafal Al-Quran, saya mau tanya, menghafal Al-Quran 30 juz itu wajib, hukumnya apa? Wajib, sunnah muakkadah, mubah. Apa? Menghafal Al-Quran 30 juz. Ini jangan dijadikan antum ini dalil ya. Para ulama, jumhur ulama mengatakan menghafal Al-Quran 30 juz itu nggak wajib. Maka ada sebagian ulama yang dia baru menyelesaikan hafalan 30 juz ketika usia sekian tahun. Karena yang wajib itu bukan menghafal 30 juz, tapi memahami maknanya dan mengamalkannya. Itu perlu dipahami. Terus tapi jangan dijadikan alasan, kata Ustaz Musa ngafal Al-Quran 30 juz nggak wajib, terus antum nggak ngafal. Ya enggak, kalau antum nggak ngafal sekarang, mau kapan lagi? Mau beralasan? Kan ada ulama hafal Al-Quran ketika usia sekian puluh tahun. Ya iya, kalau antum masih hidup. Seperti Syekh Abbad hafizahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, saya menyelesaikan hafalanku 30 juz itu ketika usia saya itu sekitar 50 tahun. Kalau saya tidak salah dengar, beliau pernah mengatakan di majelisnya. Syekh Abbad itu ahlu hadis kota Madinah. Bahkan ahlu hadisnya Abbad inilah setelah Syekh Albani Allah wafatkan. Beliau baru hafal 30 juz setelah usia 50 tahun. Ya bisa jadi beliau mengatakan demikian, maksudnya benar-benar hafal 30 juz, atau memang ya baru gitu loh. Tapi kan namanya sekelas ulama yang kita husnudzon, beliau sudah hafal dulu, tapi benar-benar mungkin baru usia 50 tahun. Karena kebiasaan para ulama itu kebiasaan mereka itu biasanya adalah menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Karena dengan menghafal Al-Quran itu lebih mudah untuk antum memahami hukum-hukum Islam, lebih mudah. Imam Bukhari berapa tahun beliau hafal Al-Quran? Beliau ada yang mengatakan beliau kalau tidak salah 10 atau 7 tahun. Imam Syafi'i juga masih kecil. Dan ketika Syekh Abbad mengatakan 50 tahun, saya sanksi, tidak sepakat dengan beliau. Karena apa? Adat kebiasaan di Arab itu anak-anak sudah hafal Al-Quran 30 juz. SMP, SD itu sudah selesai 30 juz. Masa sekelas beliau baru 50 tahun. Mungkin maksudnya 50 tahun itu dobit, benar-benar dobit di luar kepala, dibolak-balik ayatnya. Kalau kayak gitu bolak-balik kanan kiri atas bawah tengah gitu, halaman sekian ya kan, mungkin seperti itu. Maka bisa jadi sahabat tadi nggak hafal ayat Alif Lam Ra Hamim juga nggak hafal, karena tidak menutup kemungkinan sahabat tersebut belum menghafal surat-surat tersebut. Karena zaman dulu berbeda dengan sekarang. Zaman dulu Al-Quran itu tulis di pelepah kurma, ini itu. Ada mungkin ketika menghafal itu tidak semudah zaman sekarang. Antum misalnya tidak punya mushaf, nggak punya Al-Quran, antum bisa di HP download ngapal lewat HP, walaupun itu malah mengganggu. Sangat mungkin. Kalau dalam zaman dulu sahabat, orang-orang zaman dulu
nggak hafal Al-Quran ya sangat memungkinkan. Maka ada salah seorang sahabat yang mengatakan, bukan sahabat, tabi'in kalau salah, Abdurrahman bin Mahdi itu mengatakan dulu para sahabat itu ketika mereka menghafal Al-Quran, mereka tidak berpindah di ayat selanjutnya sampai mereka benar-benar mengamalkan ayat tersebut. Diamalkan, berpindah ayat selanjutnya hafal. Begitu juga. Maka para sahabat zaman dulu ngafal Al-Quran itu lama. Karena apa? Mereka maksudnya menghafal sekaligus mengamalkannya dan memahami maknanya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang ngafalnya cepat, maknanya terakhir. Maka banyak kita dapati ada orang hafid 30 juz tapi tidak paham fikihnya. Adab kepada Al-Quran juga kurang. Maka saya tidak menginginkan untuk antum itu seperti itu, tidak mau. Walaupun ini rumah tahfidz, ya antum juga setidaknya harus tahu tentang dasar-dasar hukum Islam. Jangan sampai hafal 30 juz kok cuman sekadar hafal, nggak ngerti. Ini maknanya gimana mas? Wah nggak tahu. Loh bukannya dulu jenengan hafal 30 juz? Ya antum mau jawab gimana? Cuman cengenges. Enggak tahu saya, kan ya kurang baik. Maka pemuda tadi mengatakan, ya Rasulullah aqri'ni suratan jami'ah. Ya Rasulullah SAW, ajarkanku kepadaku sebuah surat jami'ah, surat yang mencakup atau surat yang padat, ringkas. Apa? Padat, ringkas, jelas, pahalanya banyak. Nah ini kan kita semua ini senang ini. Sedikit, pahalanya gede, ringan, pahala banyak. Kan kita senang gitu. Melakukan amalan sedikit tapi diganjar pahala yang besar. Semua kita senang. Maka fa'aqra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW membacakan kepada pemuda tadi idza zulzilatil ardu, yaitu surat Al-Zalzalah, hatta faragha minha, sampai selesai. Faqala ar-rajul, maka laki-laki tadi mengatakan, walladzi ba'asaka bil haqq la azidu 'alaiha abadan. Demi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, la azidu 'alaiha. Setelah ini aku tidak akan membaca surat selain surat Al-Zalzalah. Summa adbara ar-rajul, kemudian pemuda tadi berbalik. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aflih ruwaijil, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atau kemenangan. Ar-ruwaijil orang anak muda tadi, anak muda. Ya, anak muda seperti itu. Ya inilah anak muda. Anak muda itu sukanya ya sak penake dhewe kalau orang Jawa, sesuka hatinya. Kadang enggak mau ikut aturan. Maka antum jangan menjadi orang seperti ini. Faid iktafal ami bihifdzi zalzalati ilan nasi aw iktasara ala ba'diha fa innahu yakfih. Kalau seandainya orang awam iktafa, dia merasa cukup dengan menghafal surat Al-Zalzalah ilan nas sampai surat An-Nas, aw iktasara ala ba'diha, atau dia mencukupkan sebagian surat tersebut. Misalnya dia hanya menghafal tadi qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, la a'udzu bil falaq, fa innahu yakfi. Maka sejatinya itu cukup. Jadi kalau kelasnya orang awam ya jangan dituntut banyak-banyak hafal. Tapi bukan berarti ya udah saya awam terus antum cuma hafal dari kuliah, ndak. Kan kalau bisa semakin banyak semakin baik. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bi sya'ni hadzal rajul alladhi azama 'ala al-iktisar al-zalzalati wahdaha aflih. Faman hafidhaha aw zada 'alaiha ba'da qisar as-suwar fa huwa minal muflihina insyaallah. Karena Rasulullah SAW ketika berkaitan dengan pemuda tadi, alladzi azama 'alal iktisar,
yang menginginkan agar dia bisa membaca sebuah bacaan Al-Quran yang ringkas lagi padat. Dan dia merasa cukup, ya sudah, saya cukup membaca Al-Zalzalah saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan aflah atau aflih, semoga Allah memberkahinya, semoga engkau menjadi orang yang beruntung. Maka ini menunjukkan barang siapa menghafal surat Al-Zalzalah auzada alaiha, atau dia hafal lebih dari surat Al-Zalzalah, mungkin sebagian surat yang lain, fahuwa minal muflihina insyaallah, maka dia termasuk orang yang beruntung, sudah cukup. Apalagi zaman sekarang ya, orang kalau dia hafal juz 30 atau surat-surat pendek sekaligus tafsirnya, itu sudah cukup sekali. Maka saya di beberapa tempat itu diminta Ustadz mau Ustadz tolong isi kajian. Saya biasanya tafsirnya ringkas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, bukan nyari yang ringkas-ringkas pendek kemudian cepat selesai, enggak. Karena 3 surat ini adalah surat andalan umumnya manusia. 3 andalan. Nah, di sisi yang lain 3 surat ini memiliki makna kandungan yang sangat luar biasa. Seseorang ketika tahu tafsir surat Al-Falaq dengan An-Nas, orang bisa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ain, dari orang yang tidak menyukai dirinya, dari orang hasad, dari guna-guna dan lain sebagainya. Apalagi zaman sekarang tuh banyak orang kena guna-guna. Orang merasa tersaingi, sedikit-sedikit main dukun. Banyak. Ada beberapa kasus sebagian orang lihat orang lain sukses nggak seneng, nyantai. Bahkan ada salah seorang istri, mungkin 5 tahun yang lalu, ini berita ini viral. Salah satu jadi ada dosen di kampus di Jogja ini. Saya baru tahu ternyata dosen ini masih ada hubungan kerabat dengan saya, tapi jauh. Beliau ini salah satu dosen senior di kampus di Jogja. Jadi beliau itu cerai dengan istrinya. Karena apa? Istrinya yang terdahulu minta cerai. Akhirnya apa? Pak dosen ini nikah dengan perempuan lain. Ya karena udah cerai ya boleh nikah lagi dengan yang lain. Sudah selesai masa iddahnya. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, 2 tahun kalau saya tidak salah, tiba-tiba istrinya yang baru tadi tiba-tiba dia muntah paku keluar paku, kemudian keluar beling kaca, dan awalnya kok bisa, akhirnya di rongsen dan kelihatan. Kan sangat biasanya kalau jambi-jambi santet di rongsen nggak kelihatan, ini kelihatan, memang ada pakunya, ada belingnya. Ini sempat viral sekitar 5 tahun yang lalu mungkin. Dan saya baru tahu kemarin kalau yang Pak dosen tadi itu masih kerabat saya, tapi kerabat jauh. Dan Allah Ta'ala apakah akhirnya meninggal atau tidak. Nah kan orang seperti ini kan banyak. Begitu juga kadang lihat misalnya ada temannya karirnya mulus, main guna-guna seperti itu. Maka dengan surat Al-Falaq, An-Nas, ini bisa menjadi benteng seseorang dari guna-guna. Begitu juga dengan surat Al-Ikhlas, agar seseorang itu bisa mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah, tauhid itu hanya untuk Allah, menyembah hanya untuk Allah, bukan yang lain. Karena inti pokok dakwah tauhid adalah inti pokok dari agama Islam adalah tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Ikhlas ini dikatakan cukup. Apalagi surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang konsep ketuhanan yang paling masuk akal. Jadi konsep ketuhanan
Itu dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Insyaallah nanti ketika kita masuk surat Al-Ikhlas sedikit akan saya jelaskan. Maka ini dirasa cukup, apalagi orang awam dia sudah hafal surat-surat pendek, kemudian dia membaca surat tersebut, mengamalkannya ketika sholat, sudah cukup. Dia ketika sholat sambil memahami, Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah. Oh, kalau berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa minimal antum itu khatam tafsir juz 30. Karena kenapa? Juz 30 itu adalah sebuah surat yang paling sering dibaca ketika sholat. Sehingga antum ketika sholat itu bisa mendapatkan kualitas sholat yang bagus, kualitas sholat yang baik. Bukan cuman sembah asal goyang. Antum sholat cuma asal gerak, nggak paham maknanya. Minimal antum memahami tafsirnya, sehingga antum ketika sholat itu bisa khusyuk. Ustadz, kenapa saya sholat kok tidak khusyuk? Ya bisa jadi karena antum nggak paham apa yang antum baca, apa yang dibaca oleh imam. Ustadz, saya paham. Mana buktinya antum paham? Saya hafal kok surat tersebut. Itu belum paham, itu hafal. Paham itu tingkatannya lebih tinggi dibanding hafal. Wa hadzal manhajiyah fi ta'lim tushajji'u katsiran minal awam ala ta'lim wal hifz. Dan ini model pembelajaran yang seperti ini menjadikan seseorang itu termasuk orang awam itu akhirnya semangat untuk belajar, mempelajari dan menghafalnya. Apalagi surat-surat ini ada surat-surat yang setiap hari dikatakan setiap hari pasti orang ketemu. Indama yuqalu lahu innal qadra alladhi tahtaju ilaihi wa hadzal qadr minas suwar. Sesungguhnya kebutuhan yang mereka butuhkan ketika sholat, ketika beribadah, ya ini surat-surat pendek ini, dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Fayash'uru anna al-qadra alladhi yahtajuhu li iqamati ibadatihi wa hadzal qadrul yasir. Sehingga ketika seseorang paham makna surat-surat pendek dari Al-Zalzalah sampai terakhir, dia akan merasa, ternyata agama Islam ini mudah, agama Islam ini enak, agama Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin. Maka menghafal Al-Quran itu kan tidak wajib, yang wajib antum paham. Antum mau hafal Al-Baqarah atau tidak, yang penting antum paham, mengamalkan. Tapi beda kalau misalnya wajib menghafal 30 juz. Orang bingung, saya nggak usah sholat lah. Kenapa bapak nggak sholat? Karena saya belum hafal juz 1 gitu. Ini kan akhirnya memberatkan. Beda kalau misalnya ini juz 30 dari Az-Zalzalah sampai An-Nas, ini surat-surat yang pendek-pendek, mudah dihafal, familiar. Orang akhirnya, bisa saya sholat. Sehingga ketika orang beralasan, kenapa bapak nggak sholat? Mas, saya nggak hafal ini, nggak bisa, itu surat itu sudah familiar sekali gitu. Apalagi bapak nggak apa-apa kok, misalnya kalau sholat cuman hafalnya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dari rakaat pertama saya rakaat keempat boleh kok, tidak masalah. Oh ya gitu toh mas, enak ya ternyata ya, sholat itu mudah. Kan kadang orang merasa sholat itu sulit karena apa? Harus baca ini, harus baca itu. Kalau antum nggak hafal, antum baca Al-Fatihah saja itu sudah sah sholat antum. Antum nggak membaca surat selain Al-Fatihah di 4 rakaat, sholat antum sudah sah, sudah dianggap. Maka ini sangat enak gitu. Fata'addamu inayatu bihadhihi suwar, maka akhirnya menumbuhkan pengagungannya, semangatnya untuk menghafal ayat-ayat surat-surat tersebut.
min haisul hifdz, dari segi hafalan, al-fahmu lima'aniha, kemudian memahami maknanya, hatta takuna tilawatu li hadhihi suwari an fahmi lima'aniha wa darahi bimadluliha, sampai akhirnya dia bisa membacanya, membaca surat tersebut dan memahami makna-maknanya dan dalil-dalil yang terkandung di dalamnya. Walihada law anna khussisa fil masajid halaqan li awamil muslimin yuqtasaru fiha ala hadhihi surah. Oleh karena itu, kalau seandainya di sebuah masjid itu ada halaqah, misalnya halaqah, ada TPA li awamil muslimin yang dikhususkan untuk orang awam, masyarakat umum, yuqtasaru fiha ala hadhihi surah, maka cukupkanlah untuk mereka menghafal surat-surat ini dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Nggak usah misalnya An-Naba, An-Naziyat, Abasa, panjang mas, kelamaan. Ya itu bagus, tapi selesaikan dulu Az-Zalzalah sampai An-Nas. Ini pendek, memudahkan orang awam. Karena terkadang orang itu mindsetnya kalau dia baca surat ini di rakaat pertama harus selesai. Ada sebagian orang seperti itu. Padahal kalau seandainya nggak selesai, misalnya baca Al-Ikhlas 4 ayat, dia cuma baca ayat pertama sampai ayat ketiga, kemudian ruku, itu sudah sah. Nah sebagian orang sudah tahu dia nggak hafal, dipaksa. Kenapa kok nggak, salah? Saya belum hafal mas. Loh kok kalau belum hafal kenapa dibaca? Lah saya tadi baca surat At-Takasur ya harus selesai, Al-Bayyinah harus selesai. Padahal nggak selesai nggak apa-apa. Nah sedangkan kalau dia boleh menghafal dari An-Naba, wah lama ini. Kapan ini saya mau praktekkan sholat saya, bacaan saya di sholat. Padahal membaca hafalan ketika sholat itu adalah salah satu cara agar menguatkan hafalan. Kalau hafalan antum pengen kuat, misalnya antum habis setoran pagi ini, misalnya surat Ali Imran ayat 302 sampai 306, ya ketika sholat duhur antum baca. Antum aneh ya, memang sengaja, karena itu nggak ada kan, nggak ada. Ini kan misal, namanya misal antum menghafal surat Al-Baqarah, misalnya antum baca surat Al-Baqarah ayat 125 sampai 130 pagi antum setoran, duhur antum praktekkan, tidak apa-apa. Itu bisa membuat hafalan antum tuh semakin kuat. Wa man akmalaha yuqalu lahu akmalta ma tahtaju ilaihi. Kalau seandainya dia melebihi dari surah Az-Zalzalah sampai An-Nas, maka dia malah lebih sempurna. Wa idza aradta ziyadata iltahiq bil halaqati allati yuhfadu fiha al-Qur'anu kamilan. Kalau seandainya ketika kita mengajarkan orang awam TPA, dia merasa, Ustadz kok hafalan saya kok cuman Al-Zalzalah sampai An-Nas terus, kok nggak nambah-nambah, ya silahkan cari halaqah yang lain, karena ini untuk awam. Atau nanti kalau TPA tersebut dijadikan kelas-kelas, ini kelas misalnya An-Nas sampai misalnya Al-Ikhlas sampai An-Nas, nanti kelas apalagi, sehingga bisa membuat seseorang itu semangat. Orang kan senang kalau naik kelas itu senang, wah saya naik kelas, akhirnya membuat semangat. Jadi jadikan kelas-kelas gitu. Rubbama atqana ba'duhum fi syahrin wa rubbama fi syahrin, dan bisa jadi seseorang itu dari Az-Zalzalah sampai An-Nas itu bisa dihafal dalam waktu sebulan atau 2 bulan, dan tentunya bihasbi maqdiratihi wa hafidatihi, dan ini tergantung atau kembali kepada kemampuan dan
hafalannya. Ada orang itu ketika kemampuannya menghafal itu kuat, cepat. Ada yang sehari itu bisanya cuman misalnya satu muka. Ada orang yang sehari itu bisa langsung 2 lembar, macam-macam. Kalau antum misalnya sehari bisa menghafal 2 lembar, ya jangan mencukupkan diri cuma 1 lembar. Karena nanti bisa membuat antum tuh malas. Karena setiap orang itu kan sudah ada takaran-takarannya. Kalau sudah takarannya sudah pas, dikurangi, jadi masalah. Tapi kalau misalnya takarannya misalnya dia mampunya cuman 1 lembar, dipaksa 2 lembar, pusing nanti dia. Maka antum tahu kadar antum tuh sampai mana, seberapa. Fahadihi al-manziyah al-manhajiyatu al-muhimmatun bihaitsu yastash'ir al-ami fi julusihi anna al-qadr al-matub minhu laysa qadran kabiran. Dan dengan seseorang itu mencukupkan menghafal zalzalah sampai an-nas, ini adalah sebuah pembelajaran yang bisa dirasakan oleh orang awam fi julusihi, ketika dia mengikuti kajian antum, dan dia menyadari bahwasannya yang diminta atau yang diharuskan untuk dihafal itu adalah qadr, laisa qadran kabiran, bukan banyak, sedikit. Wa inna ma hiya suwarun qalilatun yatamakkanu biidznillah min itqaniha fi waqtin yasir. Dan dia menyadari bahwasannya apa yang cukup bagi dia itu adalah surat-surat yang sedikit, ringan, mudah untuk dihafal, mudah untuk dipahami dalam waktu yang singkat. Fadhal. Dan cara mengajarkan seseorang untuk menghafal serta mengamalkan surat Al-Zalzalah sampai An-Nas ini terbagi menjadi 4 cara yang akan disebutkan oleh Syekh satu persatu biidznillah. Al-awwal al-khutwatul ula at-talqin. Yang pertama adalah ditalkin. Apa itu ditalkin? Talkin itu di apa? Dibacakan. Kemudian diikuti. Fadhal. Allah talqinan ay yulqinuhum al-imam awil muqrid awil hafidh hadhihi surat ayatan fayakriru ala masami'ihim al-ayat al-ula maratan wa maratain thumma tsaniyah wa hakadha. Fal-Qur'an yuqadu bit-talqin fayasma'unaha sima'an sahihan. Yang pertama adalah talqin, yaitu yulakinuhum imam. Jadi imam atau pengajar itu mentalkin, membacakan ayat-ayat, satu ayat fayukarrir, kemudian diulang. Jadi satu ayat diulang, satu ayat diulang. Fayukarriru ala masami'ihim, al ayat ula marratan aw marratain. Ayat pertama diulangi sekali atau 2 kali. Kemudian pindah ke ayat kedua sekali, 2 kali, kemudian diulangi di ayat pertama sampai ayat kedua. Begitu juga terus-terusan. Summa tsaniyah wa hakadha, dan begitu juga. Fal Qur'anu yu'khadhu bitalqin. Karena sejatinya Al-Qur'an itu diambil atau dipelajari, dihafalkan. Cara menghafalkannya yaitu dengan talqin. Al-Qur'an itu diajarkan dengan talqin, sebagaimana Rasulullah SAW dulu ditalqin oleh malaikat Jibril. Maka ini pembelajaran Al-Quran yang paling tepat adalah dengan ditalqin. Jadi kalau antum misalnya bacaan antum itu kurang bagus, tajwid antum berantakan, antum minta kepada yang antum rasa bacaannya bagus. Misalnya antum tahu teman antum ini bacaannya bagus, antum ngomong, tolong bacain saya, bacakan ini yang benar bagaimana.
antum dengerin, antum simak, antum ikutin. Fayasma'unaha sima'an sahihan, sehingga dia ketika ditalkin dia bisa mendengarkan bacaan yang sebenar-benarnya. Jangan udah tahu bacaannya jelek langsung maksa baca. Nah, bisa salah nanti bacaannya. Fadhal. Al-thani, thumma ba'da dzalika yaqra'una ma sami'uhu wa yaqumul imamu aw al-muqri'u aw al-muhaffizu bi tashihi qira'atihim. Wa lihadza qala tashihan lil qira'ah. Kemudian yang kedua yaitu setelahnya ada yaqra'u ma sami'u, kemudian dia membaca. Setelah dia mendengar, oh ini. Kemudian dia membacakan atas apa yang dia dengar tadi. Misalnya teman antum, misalnya Torik bacakan kepada Zaki, oh gini. Zaki menyimak, oh seperti ini. Selesai. Habis itu Zaki yang membaca. Torik yang menyimak, oh bacaannya, oh kamu salah Zaki ini, ya, ditandain, diingat-ingat. Kalau agar memudahkan antum dalam menghafal, antum cukupkan dengan satu mushaf. Jadi satu mushaf yang antum sukai, dan jangan lupa antum bawa pensil. Bawa pensil. Nanti ketika misalnya salah ditandai ini. Ditandain aja biar antum tahu, oh ini saya salah. Sehingga itu bisa ketika antum baca, oh dulu saya ketika baca ini salah, yang benar seperti ini. Atau dulu ketika saya setoran ini salah, yang benar salah, ini harus ulang-ulangi lagi. Inilah yang dinamakan tashihan lil qiraah, yaitu membenarkan bacaan seseorang. Tafadhal. Al-thalith, thumma ta'ti ba'da dzalika al-marhalatu ats-tsalitsah wa hiya al-hifdz. Fa yahfadhu hadzal ladzi talaqqanahu wa qara'ahu baina yaday asy-syaikh wa sahhaha lahu hifdzan sahihan wa yuqarriru hasba al-kifayati. Fa ba'dun nasi yahtaju ila an yuqarriru as-surata 50 marratan aw mi'atan aw mi'atain litakunu mahfuzatan 'indahu hifdzan mutqanan. Kemudian yang ketiga, setelah dia mendengar, setelah dia ditalkin, mendengar, kemudian membacakan apa yang dia dengar, yang ketiga adalah dia mulai menghafal. Fayahfadhu hadzal ladzi talaqqanahu, kemudian dia menghafal atas apa yang sudah dia dengar dan dia sudah simakkan kepada gurunya dan sudah ditashih, dibenarkan yang bacaan yang benar seperti ini. Maka setelah itu dia mulai menghafalkannya. Jadi yang tadi yang dia bacakan di hadapan gurunya diulangi, dibaca berulang-ulang. Wa yuqarriru hasbal kifayah, dia mengulangi bacaan tersebut itu sesuai dengan kebutuhannya. Ada seseorang itu untuk menghafal satu ayat perlu dibaca 10 kali, 20 kali, 50 kali. Di sini saya menyebutkan ada yang seseorang itu satu ayat diulangi 50 kali, 50 marrah. Au mi'ah atau 100 atau mi'aten atau 200. Tapi insya Allah kalau antum satu ayat diulangi 50 udah hafal ya. Sebelum itu bahkan bisa mungkin 20 kali. Dulu saya ketika menghafal itu sekitar 10 kali, 10 atau 20, satu ayat itu diulangi 10 sampai 20. Memang capek, tapi membuat ingat. Nanti satu ayat sudah selesai, ayat kedua diulangi, dibaca berkali-kali, sudah hafal, balik lagi ke ayat sebelumnya, ayat pertama dan ayat kedua diulangi sama 10 kali. Dan insya Allah 20 kali itu sudah bagus, hafalan itu sudah bagus. Jadi ayat pertama baca 20 kali, antum hafal 20 kali, baca aja. Inilah mukjizat Al-Quran. Salah satu mukjizat Al-Quran, Al-Quran itu bisa dihafal tanpa antum menghafalnya. Maksudnya bagaimana? Antum cukup baca, itu bisa hafal. Bisa hafal dengan sendirinya. Tapi itu yang terkadang membuat seseorang itu capek, bosan. Baca aja terus 10 kali, satu ayat 10 kali, 20 kali baca terus.
Nanti insya Allah antum tiba-tiba hafal sendiri. Jadi hafal tanpa menghafal gitu. Kemudian ayat 1 sudah selesai, pindah ke ayat kedua. Baca juga berulang kali, 20 kali, 10 kali, 30 kali. Sudah, ulangi. Ayat pertama dan ayat kedua sama, 10 kali misalnya, 20 kali. Itu insya Allah coba baca. Antum bisa membacanya tanpa lihat mushaf. Itulah salah satu kelebihan Al-Quran seperti itu. Bisa dihafal tanpa menghafal. Masya Allah. Litakuna mahfudhatan indahu hifdhan mutqanan, sehingga dengan dia sering mengulang-ulanginya sampai akhirnya dia hafalan tersebut, apa yang dia hafal itu menjadi hafalan yang mutqin. Yang keempat, silahkan. Tsumma ta'ti ba'da dzalika al-marhalatu ar-rabi'ah wa hiya asy-syarhu lima yajibu fahmuhu wa tafsirul ma'ani hadhihi suwar wa bayanu madlulatiha bada'an min suratil Fatihah thumma min suratil Zalzalati ila suratin Nas. Kemudian setelah antum ditalkin, kemudian antum menyemakkan bacaan antum, setelah itu antum mulai menghafal. Yang keempat, kewajiban antum adalah syarah, mendengarkan syarahnya, penjelasannya. Antum ikuti kajian. Antum misalnya hafal juz 1, antum cari kajian yang membahas tentang juz 1. Banyak sekarang di YouTube, banyak, Masya Allah. Antum nggak usah capek-capek datang ke masjidnya Ustadz Fulan, Syekh Fulan. Antum tinggal buka Syekh YouTube, cari situ, nemu semua, ikut kajian. Atau bisa juga sekarang Al-Quran sudah banyak terjemahannya. Namun ketika antum baca Al-Quran terjemahan itu sangat memungkinkan pemahaman antum itu salah. Karena terkadang karena terkadang sedikit rancu, aneh. Maka seperti itu antum rajin ikut kajian-kajian tafsir. Di YouTube banyak. Bahkan sekarang alhamdulillah ada. Jadi Ustadz Firanda itu ada kajian tafsir juz 1 sampai juz 30, tapi belum lengkap. Itu ada surat ayat surat ini sampai surat ini dari ayat sekian sampai sekian. Itu Masya Allah ada. Bahkan saya punya rekamannya, itu berbentuk MP3. Jadi tafsir Al-Quran itu sekitar 269 file MP3, sekitar 3 giga, 269 file MP3. Itu belum 30 juz. Dan biasanya saat Firanda itu nanti ada update gitu. Masya Allah, sangat mudah sekarang. Bahkan antum sambil misalnya jalan dengerin pakai headset bisa. Bahkan dulu anak ketika waktu di Madinah itu sambil nunggu ngantri makan, karena antrinya panjang, saya waktu itu sengaja beli HP yang bagus, memorinya banyak, bukan buat gaya-gayaan. Memang saya niatkan, jadi ketika ngantri itu sambil dengerin kajian syekh siapa atau apa, headset dengerin. Tiba-tiba udah maju depan, udah selesai aja kajiannya atau setengah kajian. Kan lumayan antum dapat faedah. Atau antum sambil nunggu, antum misalnya naik motor, itu kan sekarang pakai headset bisa. Tapi ya hati-hati, jangan sering-sering antum naik motor sambil pakai headset, karena bisa mengganggu konsentrasi antum. Nah, tiba-tiba ada orang ngebel, antum nggak dengar karena antum headsetan. Nah, seperti itu. Banyak sekarang, Masya Allah, akses untuk mempelajari ilmu sekarang sangat mudah. Tafadhol. Bada'an min suratil Fatihah thumma Zalzalati ila suratin Nas bayanan mukhtasaran wa tafsiran mujazan. Dan agar lebih melengkapi faedah, maka Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badal hafizahullah taala
beliau ingin memberikan taklik, catatan atau komentar yang menjelaskan makna-makna dari surat-surat yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Dimulai dari surat Al-Fatihah, summal zalzalah ila suratin Nas, dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas, bayanan mukhtasaran, sebuah penjelasan yang ringkas, wa tafsiran mujizan, dan tafsir yang padat. Jadi insyaallah kita insyaallah mulai masuk satu persatu tafsir dari surat-surat yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan insyaallah tentang tafsir surat Al-Fatihah insyaallah pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Ada pertanyaan di sini?